Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Maitika Sari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan itu menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita bertugas memberikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak hidup menurut kodratnya sendiri. Pendidikan hanya menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak agar dapat memperbaiki laku, hidup, dan tumbuhnya. Meski sebagai penuntun, pendidikan itu sangat diperlukan karena kodrat dan keadaan saling mempengaruhi. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Ibaratkan seperti menanam padi, jika menanam padi tentu kita tidak bisa mengharapkan hasilnya menjadi jagung. Kita bisa menuntun tumbuhnya padi tersebut menjadi baik dengan memberi pupuk dan menyediakan air yang cukup. Namun, jika benih padi yang sudah baik tidak ditanam dengan baik, tentu hasilnya tidak akan baik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Selayaknya anak-anak di Sumatera Barat, sebagai anak Minangkabau yang kental dengan segala kekayaan budayanya, tentu berbeda sosiokulturalnya dengan anak-anak daerah lain. Pendidikan dan pengalaman berpengaruh besar terhadap tumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, meraih kemerdekaan diri dan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Berkaca pada Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikan dengan sistem Among, di mana sistem Among memiliki 3 azas, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas dan menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Karena bagaimanapun, seorang guru adalah role model yang akan ditiru oleh peserta didik. Ingmadio Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat. Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas di tengah anak-anaknya dan memberikan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia lain. Pendidikan itu berorientasi pada murid. Guru bertugas menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bebas dari segala ikatan
dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Menghamba pada sang anak, menghadirkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kodrat anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang diterapkan di SMK Negeri 1 Kota Besar Damasraya dalam mengupayakan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri dan sosial budaya di SMK Negeri 1 Kota Besar. Sekolah menyediakan wadah dalam pengembangan minat bakat anak melalui kegiatan ekstrakurikuler diantaranya futsal, pramuka, PBB, dan seni tari, serta mengikut sertakan anak-anak dalam berbagai perlombaan sesuai minat bakat yang mereka miliki. Melaksanakan proyek P5 dengan tema demokrasi pada kegiatan pemilu OSIS dan kearifan lokal yaitu pementasan tari daerah Sumatera Barat. Kultum setiap hari Jumat dan kegiatan pesantren Ramadan guna membentuk karakter ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan bimbingan konseling, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran muatan lokal pendidikan Keminangkabauan yang mempelajari budaya Minangkabau, dan penerapan belajar sambil bermain, sambil mengajak murid untuk mengenal kembali permainan-permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan anak-anak zaman sekarang. Dalam upaya penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, terdapat beberapa tantangan, di antaranya, yang pertama, belum semua guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, tidak adanya perbaikan proses pembelajaran yang signifikan. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran yang mandiri. Untuk itu, solusi dari tantangan tersebut adalah, yang pertama, guru-guru mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri di PMM. Yang kedua, guru-guru berkolaborasi dalam menemukan ide-ide pembelajaran yang berpusat pada murid, dan secara kontinu melakukan refleksi proses pembelajaran, serta berupaya menciptakan inovasi-inovasi yang menumbuhkan motivasi siswa. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri, merdeka batin, dan lahir.